Perkenalkan, nama aku Fauzia Lebidari dengan NIM akhir 409. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi tentang pasar modal yang ada di bab 2. Nah, aku di sini mau mewakili kelompok 7 ya. Apa sih pasar modal itu? Nah, secara umum, pasar modal itu merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mendapatkan modal. Nah, pasar modal ini tuh dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pasar modal itu berbeda dengan pasar uang. Jika pasar modal itu memperdagangkan instrumen investasi jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, sedangkan pasar uang itu berfokus pada instrumen investasi jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Lalu di sini ada pasar primer. Apa sih pasar primer? Pasar primer itu merupakan tempat pertama kali efek atau saham atau obligasi itu diterbitkan dan dijual kepada investor. Dalam pasar primer itu ada dua, yaitu emiten dan investor. Yang pertama yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan atau institusi yang menerbitkan efek untuk memperoleh dana dari investor. Contoh emiten di Indonesia itu perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuannya apa sih? Nah, ini tuh tujuannya untuk memperluas usaha, memperbaiki struktur modal, dan mengadakan peralihan pemegang saham. Lalu, yang B atau selanjutnya itu ada investor. Investor adalah individu atau institusi yang membeli efek dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan investor juga bisa dibagi menjadi investor retail atau perorangan dan investor institusi atau bank, dana pensiun, perusahaan, asuransi, dan lain-lain. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau dividen dan kepemilikan perusahaan lalu berdagang atau menjual kembali sahamnya. Lalu di sini ada harga nominal dan valuasi saham. Setelah saham diterbitkan, saham bisa dimiliki atau memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga nominalnya. Ini tergantung pada permintaan pasar. Jika harga sahamnya itu lebih tinggi dari nilai nominalnya, itu disebut overvalue atau harga lebih tinggi. Sedangkan jika nilai harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya disebut undervalue atau harga lebih rendah. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam instrumen pasar modal. Di sini ada saham. Nah, saham itu merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya saham merupakan pemilik perusahaan, di mana semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Lalu, keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dividen. Nah, di sini ada jenis-jenis saham dari segi hak tagih. Yang pertama itu ada saham preferen. Saham preferen itu merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan sampai mengalami likuidasi. Sedangkan yang B atau yang kedua itu ada saham biasa, di mana bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh dividen itu akan dipenuhi setelah saham preferen. Selanjutnya, jenis-jenis saham dari segi cara peralihan. Di sini ada dua, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Saham atas unjuk itu tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut sehingga mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Sedangkan saham atas nama itu di dalam saham terdapat nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Lalu di sini ada macam-macam instrumen pasar modal, yaitu ada obligasi. Surat obligasi itu merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modalnya. Obligasi itu tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan ya. Di sini artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu hanya mengakui kayak mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Lalu berikutnya ada fungsi pasar modal. Di sini fungsi pasar modal itu ada sebagai sumber pendanaan, di mana perusahaan atau pemerintah itu dapat memperoleh modal dengan menjual efek seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya kepada investor. Nah, dana ini itu dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, membangun infrastruktur, dan membayar utang. Lalu, selanjutnya ada sebagai sarana investasi. Investor dapat membeli saham atau obligasi untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk dividen,
keuntungan dari laba perusahaan maupun capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Lalu selanjutnya ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal itu diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menyajikan laporan keuangan secara berkala. Jadi sehingga itu akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis obligasi itu dari segi peralihan. Nah, peralihan obligasi itu mengacu pada bagaimana kepemilikan obligasi dapat dipindah tangankan. Yang pertama itu ada obligasi atas unjuk. Obligasi ini tidak mencantumkan nama pemiliknya secara spesifik, seperti yang sudah saya jelaskan di belakang tadi. Nah, dan pemegang fisik obligasi dianggap sebagai pemilik sah dan berhak menerima pembayaran bunga serta pokok utang. Peralihan kepemilikan dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan menyerahkan obligasi tersebut kepada pihak lain. Nah, obligasi atas nama atau registered bond itu tuh obligasi ini tuh mencantumkan nama pemiliknya secara resmi dalam catatan penerbit obligasi. Nah, ini tuh seperti kebalikan ya. Jadi, jika obligasi atas unjuk tadi itu tidak mencantumkan nama pemiliknya secara spesifik. Tapi, kalau obligasi atas nama itu mencantumkan nama pemiliknya itu secara resmi dalam catatan penerbitan obligasi. Nah, setiap perpindahan kepemilikan itu harus melalui catatan ulang oleh penerbit atau agen yang berwenang. Nah, jika lebih aman tuh dibanding obligasi, ini tuh lebih aman itu dibanding obligasi yang atas unjuk tadi. Karena kalau obligasi atas nama itu berarti pemiliknya itu terdaftar sehingga jika hilang itu masih bisa diklaim kembali. Lalu yang kedua dari jenis obligasi tadi ada dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim, di mana ini tuh menentukan tingkat keamanan investor dalam mendapatkan kembali investasinya. Yang pertama itu ada obligasi dengan jaminan. Ini tuh merupakan obligasi yang didukung oleh aset atau jaminan tertentu yang dimiliki oleh penerbit. Nah, jika penerbit itu tuh gagal membayar atau memiliki hak klaim atas harga tersebut. Contohnya nih, ada mortgage bond dan collateral trust bond, di mana yang mortgage bond itu dijamin dengan properti atau aset tetap. Sedangkan collateral trust bond itu dijamin dengan sekuritas lain seperti saham atau obligasi perusahaan lainnya. Lalu yang B itu ada obligasi tanpa jaminan. Jadi ini tuh tidak memiliki jaminan tertentu, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan terhadap kredibilitas dan reputasi perusahaan. Jadi jika penerbit gagal membayar, berarti investor hanya bisa mengajukan klaim sebagai kreditur tanpa hak atas aset spesifik. Gitu. Dan di sini itu contohnya itu ada 3, yaitu debenture bond, subordinate bond. Nah, itu ada 2 kan. Nah, ini tuh debenture bond itu obligasi ini hanya mengandalkan kredibilitas penerbit, sedangkan subordinate bond itu jenis obligasi tanpa jaminan yang memiliki prioritas lebih rendah dalam klaim dibandingkan obligasi lain jika perusahaan tuh bangkrut. Yang ketiga itu ada dari jenis-jenis obligasi itu dari segi penetapan dan pembayaran bunga serta pokok. Nah, di sini ada obligasi dengan bunga tetap. Ini tuh memiliki tingkat suku bunga atau kupon yang tetap sepanjang masa obligasi tersebut. Nah, contohnya itu ada obligasi negara dengan kupon tetap seperti ORI atau obligasi retail Indonesia. Yang kedua itu ada obligasi dengan bunga tidak tetap atau floating rate bond. Ini tuh tingkat suku bunga itu tuh kayak berubah-ubah gitu loh. Atau korporasi dengan kupon itu mengembangkan FRB atau floating rate bond. Gitu. Contohnya itu. Lalu ada obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Ini tuh tidak memberikan pembayaran bunga berkala, tetapi ini tuh dijual dengan harga diskon dan dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Jadi ini tuh contohnya surat perbendaharaan negara atau SPN atau treasury bills gitu. Lalu dari jenis-jenis tadi itu ada yang keempat itu dari segi penerbitan. Jadi obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu dikeluarkan oleh pemerintah sebagai instrumen pembiayaan APBN. Contohnya nih ada surat utang negara atau SUN dan obligasi retail Indonesia atau RUI. Lalu juga ada sukuk negara. Yang B itu ada obligasi yang diterbitkan oleh swasta atau korporasi. Nah, ini tuh diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Contohnya nih ada obligasi korporasi dari perusahaan swasta maupun BUMN.
Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada dari segi jatuh tempo. Jadi ini tuh ada obligasi jangka pendek atau tidak lebih dari 1 tahun, obligasi jangka menengah 1-5 tahun, lalu ada obligasi jangka panjang lebih dari 5 tahun. Baiklah, segitu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.